Bitch, I'm taking off, I'm floating out of space. Been too many racks, designer on my waist. Shawty said she feeling me, wanna ride my way. She should be my everything, she just wanna be safe. I don't need no new friends. Call your girls and you rolling up. Hit the party is going up. Shake that, work that. Waalaikumsalam. Ya, Kami izin mewawancari Bapak untuk tugas mengenai PPKN yang mengenai hak dan kewajiban. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Angken Hermawan. Baik, Bapak izinkan kami untuk bertanya beberapa hal kepada Bapak mengenai hak dan kewajiban sebagai kepala keluarga. Iya, boleh. Yang pertama, apa pendapat Bapak mengenai kewajiban seorang kepala keluarga dalam mencari nafkah? Apakah mencari nafkah bisa dibagi tugas dengan anggota keluarga yang lain? Oh iya, kalau seorang kepala keluarga itu kan kewajiban seorang ayah ya. Iya. Selain mencari nafkah lahir, juga menafkahi batin. Ya. Jadi gini, kalau mencari nafkah lahir itu kan istilahnya seperti apa, makannya, minumnya, pakaiannya gitu. Tapi kalau nafkah batin itu selain apa, pelajaran kayak tadi itu, jadi lebih utama mendidik masalah agamanya. Karena kan orang tua itu nanti yang bakal diminta pertanggungjawaban pertama adalah anak dan istri kepada orang tuanya sebagai bapak gitu kan. Nah, jadi kewajibannya orang tua itu yang dibilang kata agama itu madrasatul ula. Nah, pendidikan pertama itu adalah orang tua. Nah, tidak mungkin bapak itu dipinta pertanggungjawaban oleh tetangga, saudara. Pasti yang pertama adalah anak dan istri. Gitu. Kalau menafkahi secara lahir itu kan bisa dikatakan ya bukan berarti nganggap enteng ya. Boleh dibilang nggak terlalu sulit gitu kan, tapi untuk mendidik masalah agamanya itu yang paling sulit gitu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut Bapak, menurut Bapak, apakah wajar orang tua marah saat anaknya tidak mendengarkan nasihat orang tua dan terjadi hal berupa kerugian bagi sang anak? Kalau marah itu kan manusiawi, boleh-boleh saja, tapi sebagai orang tua harusnya marahnya itu seperti apa gitu kan. Jadi istilahnya gini, boleh dipukul anak gitu kan, tapi dalam artian dipukul di sini bukan berarti dipukul pakai tangan atau pakai alat benda tumpul, bukan seperti itu, dipukul pakai dengan nasihat. Nah gitu. Baik. Ya, lanjut. Bagaimana cara Bapak mengorganisir rumah tangga agar selalu damai? Yang pertama saling pengertian. Yang kedua sebagai orang tua harus mencontoh. Contohnya seperti ini. Kamu kalau maghrib gitu kan misalkan, kamu ke masjid sholat gitu, tapi orang tuanya sendiri malah lihat HP sama lihat TV gitu. Nah itu kan tidak mencerminkan. Jadi pertama harus saling pengertian. Kedua harus mencontoh. Orang tua itu kan mencontoh yang baik terhadap anaknya. Setiap jejak langkah orang tua pasti diikuti oleh anaknya. Baik. Lanjut ya Pak. Apakah ada cara khusus dari Bapak dalam pengasuhan anak remaja? Kalau pengalaman saya itu alhamdulillah ya. Begini, anak itu kalau mau mendidik anak secara agama, jadi gini misalkan, ayo kita ngaji. Nah, jadi bareng-bareng gitu kan, buka Al-Quran, terus kita terangkan sedetil mungkin, ini Al-Qurannya, hadisnya ini, terus di kitab ini adanya. Nah, jadi gitu, jadi bareng-bareng terbuka lah gitu. Lanjut, yang terakhir ya Pak, bagaimana cara Bapak menjaga kerukunan antar kerabat? Kadang kadang kita itu di satu sisi kan namanya manusia kan, kadang di satu sisi orang itu kan beda paham, beda pendapat gitu kan, jadi beda tabiat juga. Jadi sebaiknya kita yang harus lebih mengerti gitu kan, apalagi kan kita sebagai kepala keluarga kita harus saling mengerti. Oh ini si A misalkan akhlaknya begini, tabiatnya begini. Nah kita harus saling pengertian. Yang pertama
kita tidak boleh marah dulu, tidak boleh mencibir dulu atau menjas seseorang. Karena apa? Karena belum tentu kita juga lebih baik daripada mereka gitu. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Pertanyaan hak kepala keluarga. Apakah Bapak merasa dihormati oleh anggota keluarga saat Bapak diperlakukan seperti apa? Contoh dihormati itu bukan berarti harus dilulukan ya. Dihormati itu seperti seorang istri menyediakan makan minum, terus ketika kita pulang kerja istri itu dipandang itu senyum indah. Kalau wanita itu kan cantik itu relatif, tapi yang lebih baik itu cantik luar juga dalamnya juga, seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah menurut Bapak anggota keluarga perlu patuh kepada setiap perintah kepala keluarga? Iya, itu hukumnya wajib, tetapi ada satu hal, di mana seorang kepala keluarga memberikan arahan yang kurang baik, itu hukumnya wajib untuk tidak dipatuhi. Pertanyaan ketiga, jika Bapak merasa ada yang salah atas perlakuan anggota keluarga terhadap Bapak, bagaimana tanggapan dan reaksi Bapak dalam menghadapinya? Kalau memang mereka ada salah satu anggota keluarga yang salah atau kurang berkenan gitu dari tingkah lakunya, perilakunya, ataupun dari omongannya, nah lebih baik kita ngasih tahu secara pelan-pelan gitu kan, karena gitu, istilahnya kalau kata bahasa orang-orang Eropa itu step by step ya. Gitu. Jadi kasih tahu secara pelan-pelan, kasih pengertian secara ilmiah. Pertanyaan keempat, seorang kepala keluarga perlu didengar pendapatnya. Apakah menurut Bapak penting juga bagi kepala keluarga untuk mendengarkan pendapat anggota keluarganya? Oh, itu sangat penting karena kita jangan egois ya. Kita sebagai kepala keluarga harus didengar ataupun wajib dipatuhi oleh anggota keluarga. Tapi harus ingat anggota keluarga juga baik istri, anak atau cucu atau siapapun gitu. Kita juga harus mendengarkan mereka, apa keluh kesah mereka, apa keluhan mereka, apa mereka kebutuhan mereka ataupun ada masalah ini itu kita wajib mendengarkannya. Pertanyaan kelima, bagaimana perasaan Bapak saat anggota keluarga dapat selalu membanggakan Bapak? Kalau setiap orang ya, itu kalau dipuji itu orang itu biasanya senang luar biasa. Tapi harus ingat, pujian itu seperti apa? Nah, kalau pujiannya itu bisa membawa kita untuk bisa menyombongkan diri, itu sebenarnya tidak boleh. Harusnya hal yang biasa-biasa saja gitu. Untuk pujian, setiap orang pasti butuh pujian gitu. Tapi jangan sampai berlebihan, karena pujian yang berlebihan bisa membawa kita menjadi orang yang takabur. Mengganggu waktunya, terima kasih atas jawabannya. Oh iya, sama-sama nih. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Saya mewawancarai tugas PPKN mengenai hak dan kewajiban. Apa benar Bapak Kepala RT di sini? Iya betul. Dengan nama Bapak siapa? Apanya? Dengan nama Bapak. Pak Nanang. Nanang. Ini genteng apa Pak namanya? Genteng Kaler masuknya ya ini. Oke, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, siap. Bagaimana cara Bapak dalam membina kerukunan antara masyarakat? Jadi mengayomi masyarakat mungkin ya. Ya. Jadi sebuah kumanya itu teh. Bingung oke ya. Kalau untuk mengayomi kemasyarakatan itu memang hak kewajiban kita selaku ketua RT menurut ya. Kalau di situ tindak lanjutnya untuk mengayomi mah. Cuman kalau kelanjutan untuk lebih jauh kan saya juga belum nanya nih sebagian nih. Gimana nih untuk tanyaan yang keduanya gitu. Ya, Oke. Apakah Bapak rutin membuat laporan kegiatan organisasi berarti itu setiap rutin. 6 bulan sekali, dan apakah ada refleksi dari laporan tersebut? Ada Bu, cuman ini katanya Neng, kalau untuk laporan per tahun di sini ya untuk menuang lingkup pendataan DTKS untuk mendatakan ke pihak desa jumlah perempuannya berapa, jumlah laki-laki berapa, jumlah keluarga berapa. Itu yang harus diwajibkan satu per tahun, tapi satu tahun sekali. Kalau untuk ke desa mah laporan saya gitu.
Kalau untuk data mah, Menurut Bapak, apa penting musyawarah untuk mufakat dalam melaksanakan tugas? kegiatan. Oh ya, penting sekali itu mah. Oh ya, musafakat ya, musyawarah. Oke. Apa saja yang ingin Bapak tingkatkan dalam program kerja desa ini? Nah, kalau untuk pembangunan saya yang suka berjalan sekarang ya itu lalu untuk TPT, remat beton, dan sebagian itu seluruhnya untuk kayak itu bentuknya apa tuh SHB, ruang lingkup untuk kebutuhan warga kita semua itu. Kalau untuk program itu aja saya. Oke. Saat pertama kali Bapak terpilih menjadi ketua RT, apa yang Bapak lakukan untuk tahapan awal? Tahapan awal untuk mengayomi masyarakat, we. Oke. Pertanyaan hak ketua RT ya Bapak. Iya. Jika Bapak ingin memberikan kritik atau saran atas keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, apa yang akan Bapak sampaikan? Oh, ke masyarakat. Iya. Ya mungkin juga kalau Bu misalkan kalau ada kaitan kepala desa yang tidak objektif di kemasyarakatan, mungkin saya juga bisa menyampaikan mulai tokoh masyarakat juga sih itu konfirmasi gimana caranya, gimana bentuknya untuk tindak lanjut. Kalau dina pembangunan atau pembangunan tema berenang harus ada realisasi lah untuk riungan sama tokoh warga apa gimana gitu. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah penting ada ketua RT dalam sebuah desa? Saat dipilih menjadi ketua RT, apa yang Bapak rasakan? Penting sekali kalau untuk saya. Demi keamanan nyaman kampung kita. Apa yang Bapak rasakan? Ya, begini aja. Alhamdulillah sih. Jadi kalau dibilang cukup sih enggak, cuman ini judulnya abdi berbakti aja lah gitu ya. Kewajiban sosial untuk masyarakat kita. Kalau memang itu udah emang nggak seberapa, kalau untuk upah mah ya upah kerja mah cuman saya ridho Allah itu ngebantu aja gitu. Karena Allah aja lah. Jika ada warga yang mengomplaini sesuatu hal tentang keputusan kepala desa kepada Bapak, apakah Bapak akan menyampaikannya? Insya Allah saya akan menindaklanjutkan. Berarti kalau ada kemungkinan masyarakat kita yang sudah ada yang tidak sama sekali untuk sama kepala desa, mungkin saya juga akan menindaklanjut mengadulah untuk kepala desa tersebut. Selanjutnya, berapa penghasilan Bapak selama menjadi ketua RT? Aduh, bingung kalau untuk penghasilan mah. Cuman dikasih upah berarti 75.000 per bulan, Neng. Makanya saya di situ bukannya untuk apa namanya atau usaha atau kerja, cuman ngebantu aja, saya kewajiban aja sosial kita karena Allah aja. Lima berarti ya ibadah lah judul nama. Gitu aja, Neng. Oh iya. Kalau untuk uang lingkup ke RT-an mah. Cuman itu aja sih Iya. Pak ya. Oke. Mohon maaf bila kita ngeganggu waktunya Bangga, Pak. itu ada bagusnya Neng itu. Iya. Ada bagusnya. Cuman kalau misalkan kalau ada apa-apa kan kita bisa dikonfirmasi lagi gitu ya, bisa musyawarah lagi kalau ada, dan namanya juga kan manusia ya ada kekurangan dan ada kelebihan gitu ya. Mungkin juga kalau misalkan kita yang salah, mudah-mudahan masyarakat kita juga memaklumi kepahaman saya, kesalahan saya kan gitu ya. Iya. Cuman itu aja Neng yang saya sampaikan. Mohon maaf bila pertanyaan kami kurang berkenan ya Bapak. Iya. Mudah-mudahan kitanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rindu Rizky Maulana. Di sini izinkan kami untuk mewawancara Ibu, yaitu dalam tugas kami mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban. Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai hak dan kewajiban Ibu sebagai kepala sekolah. Baik Ibu, saya masuk ke pertanyaannya ya. Apa visi misi Ibu dalam mengembangkan sekolah ini dan bagaimana cara Ibu untuk mewujudkannya? Visi misinya sejalan dengan visi misi sekolah ya pastinya, yaitu membentuk pembelajar yang berakhlak mulia, berkarakter, kemudian cerdas dan mandiri. Itu. Kemudian untuk mencapai visi itu apa langkahnya mungkin ya. Langkahnya mungkin berusaha menciptakan suasana pembelajaran di sekolah yang kondusif, kemudian suasana di lingkungan yang berkarakter akhlak mulia, kemudian juga menanamkan kedisiplinan kepada siswa maupun siswi agar taat aturan,
dengan baik dan kemudian menjaga lingkungan dengan baik. Baik, cukup Ibu ya. Lalu Ibu, menurut Ibu, apakah penting membuat rencana kerja, kegiatan, dan anggaran sekolah, dan apa manfaatnya? Sangat penting ya, sangat penting karena kita tentunya di awal tahun pelajaran itu sebelum memulai kegiatan pembelajaran di awal tahun itu selalu merencanakan dulu kegiatan 1 tahun ke depan, apa saja yang akan dilaksanakan oleh kita semua, baik itu siswa, guru, dan semua warga sekolah. Kemudian setelah merencanakan kegiatan, tentunya kita akan tergambar kebutuhannya apa saja. Nah, setelah tergambar kebutuhannya apa saja, kita musyawarahkan dan kita mengundang orang tua siswa, komite untuk memusyawarahkan kebutuhan anggaran sekolah. Nah, nanti dari musyawarah tersebut baru diambil kesimpulan mana-mana kebutuhan yang prioritas bisa dilaksanakan atau yang bertahap dilaksanakan. Mungkin itu. Ya, Pak, cukup ya. Lalu Ibu, apakah ada sarana dan prasarana yang ingin Ibu tingkatkan di sekolah ini? Sangat ada. Setiap tahunnya sarana dan prasarana itu selalu berkembang ya kebutuhannya. Berkembang kebutuhannya. Kalau di sini di tahun kemarin kita membutuhkan kesiapan sarana lab komputer yang alhamdulillah sekarang sudah ada, walaupun masih mempersiapkan lagi untuk kelengkapan di dalamnya itu ya, pemindahan dan sebagainya itu bertahap. Kemudian ruangan UKS sedang menunggu alat-alat di dalamnya gitu ya, ruangannya sudah ada. Kemudian target berikutnya adalah lapang upacara di bawah gitu ya, harus dirapihkan. Banyak, setiap tahun selalu ada. Kalaupun nanti ruangan-ruangan tersebut sudah ada, sudah bisa difungsikan dan sudah baik, mungkin merambat ke ruangan yang lain, entah itu ruang kelas atau ruang area parkir dan sebagainya. Hubungan seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Hubungan seperti apa yang Ibu harapkan antara sekolah dan masyarakat? Yang diharapkan adalah terciptanya kerjasama yang baik ya antar sekolah dengan masyarakat dalam hal ini untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif gitu. Karena mustahil terciptanya suasana yang baik di sekolah tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Jadi itu harus seimbang gitu aja. Jika ada siswa-siswi yang tidak mau taat aturan sekolah, apa solusi yang Ibu berikan untuk menyelesaikan isu tersebut? Ada beberapa tahapan ya, biasanya melalui guru yang bersangkutan kalau misalkan tidak taat aturannya di kelas gitu ya, atau melalui wali kelasnya, kemudian melalui guru BK, kemudian terakhir baru diserahkan kepada saya sendiri gitu ya. Dan kemudian kalau sudah beberapa teguran atau arahan masih tidak diindahkan, mungkin dilakukan pemanggilan orang tua gitu untuk mengatasi siswa-siswa yang mempunyai kasus tertentu gitu. Lalu Ibu, akan saya masuk ke pertanyaan tentang hak Ibu sebagai kepala sekolah. Ibu merasa dihargai oleh seluruh warga sekolah saat Ibu diperlakukan seperti apa? Saat haknya dipenuhi. Haknya adalah dihormati, dihargai, didengarkan arahannya, itu mungkin haknya. Hak kepala sekolah yang harus diterima oleh kepala sekolah daripada siswa maupun guru dan warga sekolah. Sebagai seorang kepala sekolah, apakah sering Ibu mendapatkan promosi dan penghargaan atas prestasi dan pekerjaan Ibu? Kalau sering tidak, tapi pernah iya, pernah. Karena dari tahap ketika mendapatkan SKIN passing itu ya, penyetaraan menjadi GPPNS, itu termasuk salah satu pencapaian juga gitu ya. Kalau untuk yang lain-lain belum. Apakah Ibu memperoleh jaminan kesejahteraan sosial atas menjabatnya Ibu menjadi kepala sekolah? Iya,
mendapat, alhamdulillah di sekolah ini ada jaminan sosial ketenaga kerjaannya juga. Jadi apabila guru atau tenaga kependidikan di sekolah ini, mungkin termasuk kepala sekolah gitu ya, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, itu sudah didaftarkan, dijaminkan oleh pemerintah kepada jaminan sosial ketenaga kerjaan. Baik. Lalu Ibu, kerjasama apa yang kerjasama maaf Ibu, saya ulangi. Kerjasama Ibu dalam mendelegasikan tugas kepada guru dan karyawan yang ditunjuk, apakah sudah cukup baik? Alhamdulillah sudah cukup baik. Itu juga bagian dari hak kepala sekolah. Itu haknya adalah bisa bekerja sama dengan semua dewan guru dan mendelegasikan tugasnya, tugas kepada masing-masing struktural. Alhamdulillah di sekolah ini sudah cukup baik ya, sudah cukup berjalan dengan baik. Walaupun tetap masih ada peningkatan dari setiap tugas yang dilaksanakan setiap tahunnya. Gitu. Baik. Menurut Ibu, apakah seorang kepala sekolah perlu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugasnya? Sangat perlu. Karena sekarang tuh fenomenanya gitu ya, banyak yang dikhawatirkan. Ketika mengambil kebijakan atau mengambil keputusan, ada pihak-pihak yang tidak menerima, kemudian melaporkan atau komplain gitu, maka perlunya perlindungan terhadap kepala sekolah. Mungkin dalam hal ini apabila ada hak yang tidak dipenuhi atau dilanggar, mungkin bisa mengadu pada Komnas HAM gitu ya. Iya. Baik Ibu, cukup. Terima kasih atas jawaban yang Ibu berikan. Ya, semoga Ibu selalu bisa diperlancar, dipermudah dalam menjalankan tugas-tugas Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum.